Baik, mari kita buka Alkitab kita baca Alkitab kita renungkan. Bapak beri judul renungan kita hari ini, generasi pencari Tuhan. Bisa katakan sama-sama? Mazmur 24 ayat 6. Ayo kita baca. Tadi sudah kita baca, mari kita renungkan ayat ini. Mazmur 24 ayat 6. Kita baca bersama-sama karena iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sudah semua? 3, 2, 1. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Saudara, setiap orang itu dalam dunia ini mencari sesuatu dalam hidupnya. Ada orang yang mencari kekayaan, ada orang yang mencari kesuksesan, ada orang yang mencari popularitas, ya kan? Ada juga orang yang mencari pengakuan dari orang lain. Jadi kalau kita renungkan hidup kita ini sebenarnya ada sesuatu yang kita cari, ya atau tidak? Saya nggak tahu apa yang saudara-saudara cari dalam hidup saudara sekarang ini, apa yang menjadi prioritas utama saudara. Tapi ada satu hal sebenarnya yang nggak lupa, yang nggak boleh luput dari pencarian kita, yaitu siapa? Tuhan. Saudara, kalau saudara baca Mazmur pasal 24, ini adalah Mazmur Daud ya. Ketika tabut perjanjian itu dibawa ke bait Allah. Ya kan? Ketika tabut perjanjian itu dibawa ke dalam tabut Allah. Tabut perjanjian itu lambang kehadiran Allah dalam konteks perjanjian lama. Ya kan, konteks perjanjian lama. Maka dikatakan tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah. Maka ketika itu dibawa ke bait Allah, maka mereka menyanyikan Mazmur ini. Daud mengatakan bahwa Raja kemuliaan itu adalah Allah saja, Tuhan saja. Dia pemilik segala sesuatunya, alam semesta di muka bumi ini. Semua dia yang punya. Dan lalu kalau kita baca tadi ayat 3 sampai ayat 6, ayat 3 sampai ayat 4 khususnya itu dikatakan, siapakah yang boleh datang ke tempat Tuhan yang kudus, ke gunung Tuhan yang kudus? Siapa yang boleh menghampiri hadirat Tuhan tadi? Ya kan? Jadi ketika tabut perjanjian dibawa ke bait Allah, lalu Daud bilang begini. Daud, Allah adalah raja kemuliaan, Dia pemilik segala sesuatunya itu. Siapakah yang boleh datang ke hadirat Allah? Dia bilang begini, orang yang apa? Bersih hatinya, murni hatinya, yang tidak penipu, yang punya integritas, yang tidak munafik atau orang yang jujur. Orang-orang seperti itulah yang boleh masuk ke dalam hadirat Allah, yang boleh bertemu dengan Allah. Nah, khusus pasal 6 ini, maksud Bapak, khusus ayat 6 ini, dia menjelaskan tentang apa? Dia tentang ada sekelompok orang atau generasi orang-orang yang punya kerinduan dan kehausan untuk mencari Tuhan. Saudara, saya katakan bahwa mencari Tuhan itu adalah hal yang harusnya menjadi prioritas dalam hidup kita. Apa artinya kita mencari Tuhan? Kalau kita baca dikatakan begini kan, itulah angkatan orang-orang yang mencari Dia. Dalam bahasa Ibrani angkatan itu dor. Ya. Dor ini artinya adalah sekelompok orang yang punya ciri khas tertentu yang unik gitu loh. Maka angkatan dalam ayat 6 ini, dor itu tadi, itu adalah sekelompok orang yang punya ciri khas yaitu apa? Punya kerinduan, punya gairah untuk mencari Tuhan. Jadi ciri-ciri orang itu, dor itu, angkatan itu adalah mereka itu orang yang punya kerinduan dan kehausan akan Tuhan. Mereka adalah generasi-generasi pencari Tuhan. Dikatakan mereka itulah angkatan orang-orang yang mencari Dia, yang mencari wajah-Mu. Perhatikan, dalam satu ayat ini ada dua kata mencari ya kan. Mencari Tuhan lalu ditekankan lagi mencari wajah-Mu. Saudara, mencari wajah itu berarti apa? Itu mencari hubungan dengan Tuhan. Mencari kedekatan dengan Tuhan. Bukan hanya mencari tangan Tuhan. Perhatikan Bapak ya. Mencari wajah Tuhan itu, wajah ini berarti kita rindu untuk dekat dengan Tuhan. Kita rindu untuk dekat dengan pribadinya. Bukan hanya mencari tangan Tuhan. Mencari tangan Tuhan berarti kita mencari pertolongan dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Enggak salah saudara berdoa minta pertolongan dari Tuhan. Amin. Tapi jangan saudara hanya mencari tangan Tuhan saja. Mencari pertolongan Tuhan artinya apa? Kalau butuh Tuhan baru datang sama Tuhan. Kalau butuh sesuatu baru saudara berdoa. Tuhan gak mau kita hanya mencari tangan Tuhan saja. Mencari pertolongan Tuhan. Meskipun kita punya pergumulan, kita harus cari pertolongan dari Tuhan kan. Tapi lebih dari itu, mari kita menjadi generasi yang mencari wajahnya Tuhan. Punya kedekatan dengan Tuhan setiap hari. Dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam pujian kita kepada Tuhan, dalam doa kita dan sebagainya. Saudara, dikatakan begini tadi. Dia yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Kenapa dikatakan Allah Yakub? Saudara, kalau baca kisah Yakub dalam kitab Keluaran, saudara-saudara, bagaimana Yakub itu mengalami pergumulan dengan Tuhan kan? Ya kan? Yakub sampai fajar menyingsing, sepanjang malam dia bergumul dengan Tuhan, lalu apa? Hidup Yakub diubahkan, bertransformasi. Dia nggak lagi Yakub. Yakub itu kan dulu dia kan
Hidup Yakub berubah maksud Bapak. Dulu dia adalah pembohong gitu kan ya. Yakub itu banyak bohongnya kalau saudara baca. Tapi setelah dia bertemu dengan Allah yang setia, yang dimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sepanjang malam. Saudara baca ya dalam kitab Keluaran pasal 32 ya. Keluaran pasal 32 ayat 24 sampai 30 saudara baca. Kisah tentang Yakub. Artinya si Daud ingin ingatkan begini. Allah yang kita cari itu Allah Yakub. Yang dulu itu ya. Berperkara dengan Yakub. Yang mengubahkan hidup Yakub. Yang setia kepada Yakub dan kepada seluruh keturunan Yakub. Maka Allah itu yang kita sembah. Dia yang memberkati setiap kita. Dia Allah yang setia. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan cari Allah yang lain teman-teman, amin. Saudara Bapak gak tahu. Mungkin kita pernah mencari ilah lain atau Allah lain. Tuhan benci kita menduakan Tuhan. Kita aja gak suka diduakan, itu tidak. Siapa sini yang suka di nomor duakan? Hah? Gak suka kan? Kalau ibu bilang second choice kata ibu. Siapa yang suka? Tapi ada aja orang yang suka ya kan? Ya kan? Ada aja orang yang suka gitu kan ya. Saudara, kita manusia normal itu. Yang normal ya, kalau orang yang agak stres bisa suka diduakan. Tapi Bapak bilang kalau orang normal gak ada yang suka diduakan kan? Apalagi Tuhan kita Alkitab mencatat dia Allah yang cemburu. Dia gak mau ada pribadi lain yang menggantikan dia dalam hidup kita. Iya kan? Ada banyak orang yang hidup sekarang ini. Hidup ke gereja iya tapi juga mencari ilah-ilah lain iya. Itu kejijikan di mata Tuhan. So hari ini mari yakinkan dirimu dan saya. Kita sama-sama hanya mencari Allah saja. Pencipta alam semesta ini. Coba bayangkan ya. Seorang anak kecil. Saudara pernah gak dibawa orang tua saudara ke pasar malam? Enggak, pasar malam itu maksudnya itu ada banyak permainan, ada banyak jualan makanan gitu kan ya, pertunjukan dan sebagainya itu tidak. Tapi rame orang biasanya. Bayangkan seorang anak kecil dengan orang tuanya pergi ke pasar malam, tiba-tiba karena anak itu asik lihat kiri kanan gitu kan ya, lalu dia nggak sadar dia sudah berpisah dari orang. Ketika dia sadar nggak ada lagi orang tuanya di sampingnya, maka apa yang terjadi? Mungkin dia pegang tadi makanan di tangan kirinya, tangan kanannya ada mainan, dia akan buang itu. Dia nggak peduli dengan semua permainan yang ada di sana. Dia cari siapa? Sampai dapat kan. Orang tawarin apapun dia nggak mau kan. Nggak mau, dia nggak mau tahu tentang apapun juga. Walaupun ada hal-hal yang menarik hatinya tadi waktu dengan orang tuanya. Tapi ketika dia sadar, orang tua aku udah nggak ada. Yang lain nggak penting lah. Yang penting siapa? Ketemu orang. Begitulah kira-kira kita ini orang yang mempunyai kerinduan mencari Tuhan. Keindahan dunia ini, godaan dari dunia ini yang menyilaukan mata kita ini nggak kita hiraukan lagi. Kenapa? Tujuan kita hanya mencari. Tapi kita seringkali dibuat silau oleh dunia ini kan. Kayaknya enak juga sih nggak sebentar di sini kan begitu ya. Lupa mencari Tuhan. Saudara, jangan pernah mau saudara itu dialihkan perhatian saudara oleh dunia ini. Amin. Dunia ini dan semua keinginannya kata Alkitab akan menuju kepada kebinasaan. Jadi apa yang kita lakukan Pak? Yang pertama, prioritaskan dalam hidupmu mencari Tuhan. Amin. Bapak kata-kata dia, jangan hanya datang kepada Tuhan ketika saudara dan saya hanya butuh pertolongan atau butuh sesuatu. Luangkan waktu untuk berdoa. Apalagi di asrama kita sudah punya waktu-waktu khusus untuk berdoa. Doa pagi ada, doa malam ada. Benar-benar saudara siapkan hati saudara. Kalau perlu saudara di luar doa-doa bersama itu saudara juga harus sebaiknya punya hubungan pribadi dengan. Jangan hanya doa bersama seperti ini. Kita perlu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Luangkan waktu saudara membaca firman Tuhan. Amin. Ya kan? Kalau baca firman Tuhan doa pagi doa malam. Baca sungguh-sungguh, renungkan sungguh-sungguh. Jangan berlalu begitu saja. Amin teman-teman. Bersekutu dengan Tuhan. Ya kan? Jangan hanya lalap main HP aja, main game aja. Lupa sama Tuhan. Nanti kalau sudah sakit keras kita ada masalah baru kita nangis-nangis. Itu namanya kita mempermainkan Tuhan. Jangan waktu enaknya aja, waktu susahnya aja saudara datang sama Tuhan. Waktu saudara enak gak ada apa-apa semuanya berjalan dengan lancar. Saudara lupa tuh. Itu yang pertama ya. Ingat prioritaskan untuk mencari Tuhan dalam hidup kita. Amin teman-teman. Yang kedua carilah pribadi Tuhan. Jangan hanya berkatnya saja. Amin. Jangan hanya mencari jawaban doa saja. Jangan hanya mencari mujizat saja. Tapi selalu punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Kita selalu bernyanyi begini. Seperti rusa rindu sungaimu. Atau seperti rusa yang haus. Banyak rusa-rusa yang haus kan. Yang kita nyanyikan. Cobalah hati kita seperti itu maksud Bapak. Ya kan? Rusa itu saudara-saudara. Kalau dia nggak ada air. Itu nggak akan bisa hidup sama sekali. Makanya Alkitab itu memberikan analogi. Hidup manusia itu seperti rusa yang merindukan air. Tanpa air mati. Sama. Tanpa Tuhan rohani kita mati. Itu maksudnya. Betapa kita perlu air. Betapa rusa perlu air. Begitulah kita perlu Amin teman-teman.
Ingat dua hal ini. Pertama, prioritaskan Tuhan. Yang kedua, selalu punya kerinduan untuk mencari wajah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Amin teman-teman. Amin, firman Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.